Alhamdulillah alladzi bihamdihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tanzilur rahmat wa bi syukrihi tahsuluz ziyadat alladzi qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was samawati wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i zurriyat, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para alim ulama yang tidak dapat kita sebutkan nama-nama beliau satu persatu tanpa mengurangi hormat kita kepada beliau sebertaan. Yang kita hormati dan kita muliakan seluruh keluarga almarhum Syekh Ismail bin Syekh Muhammad Tahir, wabil khusus kanda kami yang tercinta Tuan Guru Kiai Haji Abdullah bin Abdul Wahab bin Syekh Ismail. Kita doakan beliau agar dipanjangkan umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, sehingga selalu dapat hadir pada acara haul seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat undangan sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur selalu kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat taufik hidayahnya jualah kita pada siang ini dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini dalam rangka memperingati wafatnya Tuan Guru Haji Ismail bin Syekh Muhammad Tahir yang ke-86. Dengan acara ini, dengan apa yang kita lakukan dari berbagai macam kebaikan ini, mudah-mudahan Allah tinggikan derajat beliau di sisinya, dan mudah-mudahan keberkahan dikembalikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, memperingati wafatnya para ulama itu merupakan satu bukti kecintaan kita kepada mereka para ulama itu. Cinta kepada para ulama memang disuruh oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takunil khamis fatahlik. Rawahu Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Artinya junjungan kita bersabda, jadilah engkau orang yang alim, jadilah engkau orang yang mengetahui tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kalau engkau kada bisa jadi orang alim, muta'alliman, jadilah engkau orang yang belajar ilmu agama. Belum bisa jadi orang yang belajar ilmu agama, jadilah engkau orang yang suka mendengari tentang ilmu agama.
mendengar di radio, mendengar di mana-mana. Jadilah engkau orang yang mendengar ilmu. Kalau engkau belum bisa jadi orang yang mendengar ilmu, jadilah engkau orang yang mencintainya. Cinta kepada ulama, cinta kepada pelajar, cinta kepada pendengar. Ini yang terakhir. Jadilah engkau pecinta mereka. Kalau kita kada jadi orang alim, cintalah kita kepada mereka. Kalau kita kada jadi pelajar, cintailah pelajar. Kalau kita kada jadi pendengar, cintailah pendengar. Wala takunil khamis, dan ujar Nabi kita, jangan jadi yang kelima. Alim kada, pelajar kada, mendengar kada, pecinta kada. Fatahlik, maka engkau binasa. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita memperingati wafatnya ulama, satu bukti bahwa kita cinta kepada mereka. Nah diharapkan dengan kecintaan kita kepada para ulama itu dapat menumbuhkan keinginan kita untuk mendengari apa yang disampaikan oleh para ulama. Dari suka mendengari apa yang disampaikan oleh para ulama, timbul keinginan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada pada ulama itu. Nah sehingga dengan demikian jadilah dia orang yang alim, orang yang mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bermula dari kecintaan itu. Kenapa orang jadi alim? Karena dia cinta ilmu, karena dia cinta mendengar, cinta belajar, cinta ulama. Akhirnya dia jadi orang alim. Tanpa ada cinta kepada ilmu, kada akan mungkin dia menjadi pendengar. Jadi cinta inilah yang paling dasar yang mesti dimiliki oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita hadir haul sana, hadir haul sini. Di mana ada haul hadir, itu satu bukti bahwa kita cinta dengan ulama. Tapi jangan sampai cinta tapi kadang meningkat selanjutnya mendengar. Karena cinta ini hanya cikal bakal untuk jadi orang pendengar. Kalau hanya cinta tapi kada katuju mendengari, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak terlalu berharga. Cinta lawan ulama tapi kada katuju mendengari, apa gunanya? Nah jadi cinta kepada ulama itu perlu. Namun belajar ilmu dari para ulama lebih perlu lagi, lebih penting lagi. Ini ada orang katuju, di mana terdengar haul tulak aja. Ada haul di Jawa tulak, ada haul di sini tulak, ada haul. Karena kalau terdengar haul tulak. Kenapa? Kecintaan dengan ulama itu baik-baik. Tapi sudah di muka rumah langgar, ada pengajian, ada tulak. Ada macam-macam manusia, banyak. Di muka sini langgar ada pengajian sifat 20, ada biasa tulak. Di sini ada pengajian parukunan, ada mau tulak. Padahal mana hafal parukunan, mana hafal sifat 20. Tapi kalau mendengar haul, kemananya ditulaki. Nah ini orang yang salah dalam menempatkan martabat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat itu bagus, tapi ada martabatnya. Mana taat yang diutamakan, mana taat yang nomor 2, mana taat yang nomor 3, mana taat yang nomor 4. Jangan sembarang taat dilakukan kalau kita belum tahu yang kita lakukan ini nomor berapa urutan ketaatannya itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cinta kepada para ulama itu martabatnya nomor 4.
Nomor 4. Cinta, mendengar, belajar, jadi alim. Jadi cinta nomor 4 anaknya. Jangan hanya cinta melulu tapi kada mau belajar. Itu salah dalam menempatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang salah dalam menempatkan taat itu menunjukkan taatnya itu tidak mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang memperbuat taat yang di bawah, meninggalkan taat yang lebih baik, itu tanda bahwa dia tidak mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata dia mencari ridha Allah, pasti memilih taat yang nomor 1. Contohnya, orang ada sembahyang qadaan zuhur atau ada qadaan subuh, tapi nya kada ketujuh menggawi qadaannya, ketujuh sembahyang duha. Sembahyang duha itu taat juga, subuh bang taat juga, cuma martabat sembahyang subuh lebih tinggi dari sembahyang duha. Kalau inya ketujuh sembahyang duha, kada mau mengqadha sembahyang subuh, ini pertanda yang dia cari bukan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap amal yang tujuannya bukan mencari ridha Allah, maka itu akan menjadi sia-sia. Akan menjadi sia-sia. Karena kita beribadah kepada Allah, yang kita cari itu apa? Mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita peringati haul, kita peringati wafatnya alim ulama, para aulia Allah, karena kita cinta kepada mereka. Dan cinta kepada mereka itu akan membantu kita, akan memberikan kenyamanan, keselamatan kepada kita, terutama di padang mahsyar nantinya. Almar'u ma'aman ahab. Ujar Nabi kita, di padang mahsyar itu, di akhirat itu, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai di alam dunia ini. Nah, siapa yang kita cintai dalam dunia? Di akhirat tak kumpul tuh kita. Dalam dunia kita cinta dengan para ulama, cinta dengan para habaib, cinta dengan orang-orang saleh. Di akhirat kita kumpul. Tak kumpul dalam satu golongan, dalam satu payung. Kita cinta lawan si A, lawan si B, di akhirat inya kada jauh lawan kita. Nah, jadi inilah sebagian daripada manfaat, kegunaan kita mencintai orang-orang saleh, kita mencintai orang-orang yang takwa kepada Allah, kita mencintai orang-orang yang diridai Allah, maka di akhirat kita akan dikumpulkan Allah dengan mereka-mereka itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ad-Dailami, zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus salihin kaffarah wa zikrul mauti sadaqah wa zikrul qabri yuqarribukum minal jannah. Artinya zikrul anbiya minal ibadah, mengingat nabi-nabi itu adalah bagian dari ibadah. Kita ingat lawan nabi-nabi, kita ingat ada Nabi Adam, kita ingat ada Nabi siapa misalnya, ingat waraja, belum lagi bersalawat, ingat wara. Oh, bahari ada Nabi Ibrahim, oh dulu ada Nabi Nuh, kita ingat dalam hati, belum lagi disebut, ingat saja, sudah dicatat minal ibadah. Minal ibadah. Ingat dengan para nabi, itu adalah ibadah. Wa dzikrus salihin kafarah. Ingat kepada orang-orang saleh, itu menggugurkan dosa. Ingat orang saleh, belum lagi mendoakan sendiri. Ingat apa aja. Oh, di situ rumah
Tuan Guru si Fulan. Oh, di sini rumah Habib si Fulan. Ingat. Itu orang saleh yang kita ingat, maka ada dosa kita dalam diri yang dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Ingat orang saleh, ingat orang baik, gugur dosa kita. Wa dzikrul mauti sedekah. Ingat mati itu sama dengan pahala bersedekah. Ingat mati. Aku akan mati. Nah, ingat dalam hati, aku ini kayaknya bakal mati nih. Nah, sama diberi Tuhan pahala kita bersedekah. Ingat dengan kematian. Ingat pada kita satu hari, satu saat akan menjalani kematian itu. Nah, itu adalah satu pahala yang sama dengan pahala sedekah. Apa itu mati? Mati itu mufaraqatul ruh al jasad. Mati itu berpisahnya roh dengan jasad. Nah, selama ini roh kita dalam jasad kita, makanya kita hidup. Karena sampai saatnya rohnya dipisah oleh Allah dari tubuh kita, disebut maut, mati. Kemana roh kita? Kalau kita orang baik, roh kita naik ke illiyin. Kalau kita roh jahat, suka maksiat kepada Allah, roh kita masuk ke dalam sijjin, tempat kumpulan roh-roh orang jahat. Nah, itulah kematian. Dan mati itu adalah kiamatus sahas, kiamatnya seseorang. Bila orang mati itu kiamat artinya. Kiamat untuk dirinya. Kiamat untuk dirinya. Dan mati itu sakit atau nyaman? Kita kada tahu. Karena kada semua merasakan. Mati sakit kah? Nyaman kah mati itu? Karena kita kada semua merasakan. Dan yang merasakan kada semua bisa. Nah, lalu Nabi kita as-sadiqul masduq, orang yang dipercaya, orang yang sangat jujur, yang mengisahkan kepada kita. Dan Nabi mengisahkan ini kabarnya dari Allah Ta'ala. Mati itu adalah hadimul lazzat. Mati itu menghancurkan segala kelezatan. Artinya mati itu sakit. Sakit mati itu. Kada ada orang kada sakit mati. Sakit. Cuma ada yang sakit benar, ada yang kada seberapa. Sakit mati itu. Karena mati itu ada dua hal yang sakit secara serentak. Satu, sakit tubuh karena roh bergerak akan keluar. Itu sakitnya luar biasa. Roh ini bergerak hendak keluar, maka di situ sakit tubuh kita. Yang sakit kedua, sakitnya hati. Kenapa sakit hati? Kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kita berpisah dengan barang-barang harta yang kita cintai. Secara serentak sakit itu bergabung jadi satu, itulah kematian. Kita hilang sambil motor, sakit kada hati, sakit kada seberapa sakitnya. Rumah terbakar, sakit kada hati, sakit kada seberapa. Masih ada toko, masih ada kebun. Nah, kalau kematian itu bang, hilang semua. Rumah hilang, toko hilang, kendaraan hilang, pangkat hilang, semua hilang. Nah, bayangkan kayak apa sakitnya hati orang mati. Itulah kematian disebut Nabi Hazimul Ladzat. Jadi mati itu sakit. Cuma paling-paling ada yang sakit benar, ada yang kada seberapa sakit. Yang sakit benar siapa? Pecinta dunia. Itu yang sakit benar matinya. Pecinta dunia. Dia cinta kepada dunia, maka matinya akan sakit luar biasa karena dia berpisah dengan yang dicintainya. Berpisah dengan rumahnya, pisah dengan mobilnya, pisah dengan istrinya, pisah dengan semua.
Ia cintai semuanya. Ia berpisah, maka sakitnya luar biasa. Siapa yang tak kurang sakit matinya? Az-zahid fid dunia, orang zuhud dalam dunia, itu kurang sakit. Orang yang benci dengan dunia, itu kurang sakit. Ini sudah muar lawan dunia, ini hendak pada meninggalkan. Begitunya mati, ada sakit matinya, ada seberapa sakit, tinggal sakit tubuhnya, hatinya ada sakit. Kita dalam rumah, kita katakan tujuan rumah kada nyaman. Dipaksa orang keluar pada rumah, sakitlah hati kita. Kita ini katakan tujuan dalam rumah nih nah, kada nyaman di rumah nih. Dipaksa orang keluar, sakit kada hati, kada sakit. Kada dipaksa yang kita keluar, tujuan sudah. Coba kalau kita nyaman dalam rumah, cinta lawan rumah ini, sayang lawan rumah ini, ditarik kita keluar rumah, sakit hati kita. Nah itulah kematian. Orang yang cinta dunia mengalami sakit yang luar biasa. Nah kalau kita ingat nang macam itu, kita sama lawan berpahala, bersedekah. Zikrul maut, sedekah. Ingat kepada kematian itu adalah sama dengan pahala bersedekah. Wa zikrul qabri yuqarribukum min Allah, dan jar Nabi ingat kubur itu mendekatkan kalian di surga. Kita ingat kubur itu memarakakan kita ke surga. Kubur ini ada dua sisi. Kubur ini pertemuan antara dua alam, alam dunia, alam barzakh, itu kubur. Sewaktu ditabung 1 kali 2 misalnya, belum lagi dibuat mayat, itu masih alam dunia. Masih kita melihat apa yang ada di dalamnya. Begitu mayat sudah dibuat ke dalam kubur, ditimbun, itu kubur bukanlah di alam dunia, pindah ke alam barzakh. Apa yang terjadi di sana kita kada tahu lagi. Dan ini sudah di luar dari kemampuan akal manusia. Ini sudah bicara alam iman, bukan alam akal. Di sini akal sudah kada jalan, yang bicara hanya iman. Ujar Nabi, orang yang bagus begitu masuk dalam kubur, kuburnya diluaskan 70 hasta. Maka apa yang di pinggirnya? Kemana berkisar? Itu kalau kita berpikir dengan akal. Tapi begitu mayat masuk ke dalam kubur, ditimbun dengan tanah, itu ampih akal, iman yang bicara. Iman. Ini Nabi yang mengatakan. Nah, orang dalam kubur menemui nikmat kubur atau menemui azab kubur. Nabi yang mengatakan kubur itu imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur ini ada kalanya jar Nabi satu taman dari taman surga, ada kalanya satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Taman surga itu macam apa? Nabi lagi mengatakan dalam hadisnya bahwa kubur itu ada lubang. Lubang itu tembus ke dalam surga, sehingga wangi-wangian, bau-bauan yang nyaman, yang harum masuk ke dalam kubur, sehingga kubur menjadi raudhatul jannah, taman surga. Kubur yang jurang neraka macam apa? Di kubur itu jar Nabi ada lubang yang tembus ke neraka, sehingga panasnya neraka, baunya neraka masuk ke dalam kubur ini. Hufratun min hufarin niran. Makanya kubur itu hanya kelihatannya aja tenang, diam. Kita lihat kubur itu dia pada dalamnya luar biasa. Yang dapat nikmat yang luar biasa. Yang sengsara, kubur luar biasa sengsaranya. Nah kalau kita ingat yang demikian ini tentang kubur, yuqarribuna minal jannah, itu mendekatkan kita ke surga. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan acara memperingati wafatnya para ulama, wafatnya para aulia, wafatnya para habaib, itu adalah peluang kita untuk menambah kecintaan kita kepada beliau
beliau-beliau itu. Dari cinta kepada para beliau, para ulama, para habaib, maka diharapkan kita bisa menambah lagi keinginan kita untuk menuntut ilmu, untuk menambah pengetahuan seperti apa yang diketahui oleh mereka-mereka yang kita cintai itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami mintakan kepada Habib Hamid Al-Habsyi untuk